Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih Pak Herman, Pak Zahman, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber dari BKN, Kemenq, Kemenkes dan Kemendikbud. Yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi Madya, pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan Bapak Ibu hadirin peserta rapat kerja hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami izin untuk menyampaikan beberapa paparan, beberapa penjelasan terkait dengan transformasi Undang-Undang 5 2014 menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pada tanggal 31 Oktober 2023 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani sekaligus mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 5 Tahun 2014. Jadi undang-undang ini bukan undang-undang perubahan, tapi adalah undang-undang yang menggantikan seluruhnya Undang-Undang 5 Tahun 2014. Di undang-undang ini adalah undang-undang inisiatif DPR yang kemudian kita pemerintah membahasnya secara intensif, ya, hampir 3 tahun. Ini kalau di DPR kemarin adalah masa sidang terakhir, jadi waktunya sangat sangat tight sekali untuk cek ditampilin aja. Saya izin berdiri boleh Pak biar kelihatan. Ya, ini alur perjalanan dari pembahasan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang dimulai sejak inisiasi surat DPR kepada Bapak Presiden RI tahun 2020 yang lalu, yang kemudian kami bersama wakil pemerintah lainnya, ya, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia melakukan pembahasan secara intensif dengan Komisi 2 dan Panja RUU ASN. Dan alhamdulillah setelah melalui sidang paripurna tanggal 3 Oktober, pada tanggal 31 Oktober 2023 undang-undang ini telah disahkan dan diundangkan. Ada 7 agenda transformasi yang muat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ya, nanti akan kami jelaskan bagaimana arah transformasinya. Kemudian kemudahan mobilitas talenta nasional, kemudian percepatan pengembangan kompetensi, percepatan penyelesaian penataan tenaga non ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Mungkin ini yang menarik juga ya Bapak Ibu. Selama ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang single salary. Ini nanti masuk di bab sini. Dan di DIM RPP ini masuk menjadi porsi yang terbesar. DIM-nya panjang sekali untuk DIM kesejahteraan ini. Kemudian digitalisasi manajemen ASN. Dan yang terakhir, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ini 7 agenda yang dimuat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Kemudian 7 agenda ini menjadi pilar dari bangunan reformasi birokrasi kita. Yang utamanya, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya pelayanan publik menjadi lebih baik dan bagaimana masyarakat kita menjadi sejahtera. Dan ini ada hubungannya dengan bagaimana transformasi reformasi birokrasi kita
yang sudah meninggalkan dokumen base, ya, ini kami hitung-hitung ya dengan pola PMPRB, ya, penilaian mandiri reformasi birokrasi yang berbasis dokumen. Kalau satu kabupaten saja itu 300 juta, kita 1 tahun dengan transformasi RB ke RB tematik, kita bisa hemat sekitar 150 miliar. Ya, nah ini transformasi yang kita harapkan, dan RB tematik ini harus didukung oleh pengelolaan SDM yang semakin agile juga. Jadi banyak sekali nanti fleksibilitas dan kemudahan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu para pengelola SDM di setiap instansi pemerintah. Ya, jadi itu tujuannya. Salah satu indikatornya adalah bagaimana supaya indeks persepsi kita semakin baik, kemudian nilai efektivitas pemerintahan juga semakin baik. Ya, nanti nilai-nilai ini akan menjadi basis untuk penilaian apakah anggaran SDM Bapak Ibu nanti bisa ditambah atau tidak. Nanti kami akan jelaskan bahwa ke depan kita akan menggunakan sistem basket anggaran. Ini yang sedang kami simulasikan bersama dengan Kementerian Keuangan. Yang pertama, transformasi rekrutmen jabatan ASN. Ya, jadi kita akan menetapkan yang namanya fleksibilitas untuk pengadaan kebutuhan. Ya, kemudian jabatan nanti akan disederhanakan. Menteri nanti tidak lagi menetapkan jumlah dan jenis jabatan. Ya, jadi tidak lagi nanti Bapak Ibu mengusulkan satu persatu jabatan yang akan direkrut ke Menpan RB. Ya, jadi penetapan formasi nanti bersifat nasional, dan yang akan ditetapkan itu termasuk dengan anggaran SDM. Jadi menjadi pilihan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau merekrut, ya, karena anggarannya ini nanti akan tight sekali, karena kita berbicara remunerasi untuk ASN yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk mengelolanya. Ya, jadi pilihannya ke depan mungkin ya, apakah Bapak Ibu merekrut, menambah pegawai, atau meningkatkan kesejahteraan di instansi Bapak Ibu. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang menghitung. Ya, kami akan memberikan guiding bagaimana untuk Bapak Ibu bisa memberikan insentif kepada pegawai, dan bagaimana Bapak Ibu bisa menaikkan gaji atau penghasilan pegawai. Itu desentralisasi yang bertanggung jawab yang kami harapkan dengan adanya transformasi ini. Kemudian jabatan nanti akan disederhanakan, ya. Kita sudah ada puzzle-nya Permenpan 45 bahwa jabatan pelaksana disederhanakan menjadi 3 jenis, engineer, operator, dan clerical. Jabatan fungsional juga akan ditransformasi. Instansi pembina nanti akan fokus kepada bagaimana pengembangan dari jabatan fungsional, tidak lagi mengelola terkait dengan formasi dan yang lainnya. Kemudian percepatan pengembangan kompetensi, ya. Jadi pengembangan kompetensi sudah tidak lagi dibatasi jam pelajaran. Kalau dulu P3K dibatasi, banyak sekali pertanyaan ke kami, apakah P3K itu bisa melanjutkan pendidikan atau tidak. Nah, jawabannya bisa. Yang penting yang bersangkutan tetap perform. Jadi itu adalah hak yang diberikan kepada pegawai ASN, dan itu selain hak itu adalah kewajiban. Ya, jadi kewajiban pemerintah, instansi pemerintah untuk memfasilitasinya. Jadi ketentuan JP, minimal JP dan maksimal JP untuk P3K itu sudah tidak diatur lagi di Undang-Undang ASN yang baru. Kemudian transformasi berikutnya adalah kemudahan mobilitas talenta nasional. Jadi di Undang-Undang ASN yang baru ini, ASN bisa mengisi jabatan di luar instansi pemerintah, di BUMN, di BUMD, di BLU, dan di luar instansi pemerintah. Ya, dan ini tadi sudah diawali oleh Pak PLH Deputi. Kita juga harapannya bisa juga resiprokal pengisian ke Polri, ke TNI dan Polri. Itu nanti kami akan bicarakan dengan Polri dan TNI. Bagaimana kita juga bisa mengisi jabatan-jabatan di sana. Bukan jabatan yang di level bawah, tapi bagaimana jabatan-jabatan yang strategis. Ini resiprokal sifatnya. Kemudian mobilitas talenta, ya. Presiden, karena kita nanti menggunakan basket anggaran, ya, kita bisa force distribution pegawai yang ada pada satu institusi
tapi basket anggarannya sudah sangat ketat di situ. Sehingga nanti bisa dimungkinkan Bapak Ibu itu gajinya bisa di bawah range penghasilan yang baru. Kalau sudah seperti itu berarti pusat, ya pemerintah pusat itu bisa melakukan force distribution karena secara anggaran sudah tidak sehat lagi. Ya, berarti instansi itu tidak bisa memberikan kesejahteraan pegawainya dengan layak. Ya, sehingga bisa kemudian didistribusikan pegawai-pegawai pada instansi yang anggarannya sudah melebihi dari batas yang nanti akan ditetapkan. Kemudian penataan tenaga non-ASN, ini yang menarik. Di Undang-Undang ASN yang baru ini, P3K bisa mengisi jabatan pelaksana. Ya, kalau dulu P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional, bahkan saat ini P3K sudah bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu dengan prioritas pada instansi pusat tertentu. Ya, jadi itu P3K. Kalau dulu di Undang-Undang 5 2014, P3K hanya bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat. Nah, kalau sekarang P3K bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu, ya, dengan prioritas di instansi pusat tertentu, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian bagaimana penataan P3K yang baru nanti, ini mungkin teknis ya Pak Aba ya, tapi boleh kita berikan kisi-kisinya dulu. Jadi untuk yang ada saat ini nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ya, ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti. Itu yang harus Bapak Ibu jagain, ya. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak juga. Bisa bekerja di tempat lain, tapi jangan bekerja di kantor. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH, digajinya 600.000, khawatirnya yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor. Ya, entah menjadi perantara, entah menjadi apa, itu yang kami tidak harapkan. Jadi biarkan yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain, ya, sepanjang hak-haknya terkait dengan upah, ya, itu kita bisa penuhi. Jadi prinsipnya 3. Tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran yang eksesif, dan tidak ada penurunan penghasilan. Kalau mau dinaikkan upahnya gimana? Silahkan dinaikkan. Ya. Nah, nanti kita akan memberikan afirmasi-afirmasi prioritas, mungkin nanti dengan sistem proporsional ya, misalnya 80-20, 80 untuk rekrutmen P3K, 20-nya untuk ASN. Dan yang 80 itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Seperti itu. Itu yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Asdep Pengadaan. Jadi nanti para honorer atau tenaga non-ASN itu akan dimasukkan dalam platform, ya, kalau lolos validasi ya, karena sekarang dalam proses validasi 2,3 juta tenaga non-ASN sedang divalidasi berdasarkan data yang masuk ke BKN. Dan kalau sudah lolos, kita masukkan dia di platform, dan di situ akan dipantau kinerjanya. Ya, jadi mereka nanti akan diperingkatkan siapa the best-nya, dan mereka harapannya nanti berkompetisinya itu sesama mereka, siapa yang akan terbaik di tahun ini, sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K yang yang penuh waktu, seperti itu. Jadi istilah paruh waktu, penuh waktu itu tidak diatur di dalam undang-undang kesepakatan bersama DPR, tapi diaturnya nanti dalam RPP Manajemen ASN. Kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, ya. Jadi kita akan fokus bagaimana supaya pegawai dimaksimalkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian tujuan dari unit kerja, ya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan reformasi
remunerasi kita, ya. Termasuk nanti kita akan mereformasi pensiun kita, ya. Jadi kalau kami bayangkan ya, ke depan konsep yang sedang dibangun ini adalah gaji itu nanti akan lebih besar daripada insentif, ya. Kalau Bapak Ibu daerah ada TPP, kalau di pusat ada Tukin, idealnya gaji itu nanti lebih besar daripada insentif. Sehingga apa? Kita bisa memperbaiki pensiun kita berdasarkan iuran pasti. Kalau sekarang ya kita sejahtera pada saat kita kerja, sehingga pada saat mau pensiun itu deg-degan itu, ya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu banyak yang kemudian beralih ke jabatan fungsional utama untuk memperpanjang usia pensiun. Nah, itu yang kami nggak mau, ya. Lebih baik dari awal kita perbaiki dulu bagaimana fondasi dari penghasilan kita berdasarkan gaji pokok itu. Kemudian P3K ini nanti akan mendapatkan pensiun, tapi bukan pensiun dengan skema yang sekarang, yang sistemnya pay as you go. Kita pensiun langsung dapat bulanan dari APBN, tidak seperti itu. Ya, pensiun yang dimaksud di sini adalah kita nanti akan memberikan iuran pensiun kepada P3K. Iuran itulah yang nanti akan dibawa oleh P3K itu ke tempat bekerjanya yang selanjutnya. Karena P3K itu perbedaannya dengan PNS, P3K itu sebenarnya temporary worker, ya, pekerja sementara dia, ya, sehingga dia direkrutnya ya basisnya adalah pengalaman, ya, tidak bisa dari fresh graduate itu kalau P3K, jadi harus punya pengalaman dulu baru kita rekrut. Itu beda dengan PNS. Kalau PNS nanti bisa dari fresh grade seperti itu. Karena apa? Karena kalau PNS kita ada pentahapan penjenjangan untuk karirnya. Kemudian yang paling penting juga komponen penghasilan ini nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Presiden. Kalau di Undang-Undang 5 2014 komponen kesejahteraan itu sangat terbatas. Kita hanya punya gaji, tunjangan dan fasilitas. Tunjangan pun hanya ada dua istilah, tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Ya. Di dalam konsep yang baru nanti tunjangan akan kita perlebar, ya. Nanti misalnya ada tunjangan kemahalan tetap ada, kemudian ada tunjangan jabatan manajerial untuk Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat manajerial. Kemudian ada kita mungkin nanti akan perkenalkan namanya tunjangan cuti, ya, karena cuti itu adalah hak yang wajib diambil oleh pegawai, ya. Jadi kita buat, ya. Kalau sudah ngomong tunjangan langsung pada bangun ini Pak Deputi. Ya. Kemudian nanti ya. Jadi kita berusaha supaya kita kompetitif dengan mereka-mereka yang bekerja di BUMN, ya. Mereka-mereka yang bekerja di sektor-sektor pelayanan publik lainnya, karena kita sebenarnya sama dengan mereka. Kita adalah pelayan publik, BUMN juga pelayan publik. Jadi apa yang diterima di teman-teman kita di BUMN harusnya juga bisa kita terima. Karena apa? Karena kita membuka mobilitas talenta. Kita bisa ke BUMN, mereka juga bisa ke kita. Kalau dengan sistem sekarang, mohon maaf, kita yang kegeeran. Kita mau ke mereka, mereka nggak mau ke kita. Ya, karena apa? Penghasilannya langsung jomplang. Makanya sistem penggajian yang baru nanti, kita setiap 3 tahun sekali, paling lama 3 tahun sekali kita akan lakukan yang namanya benchmarking penghasilan di BUMN, ya, dan kita akan ambil persentil dari BUMN itu. Mana gaji tertinggi di BUMN, kita nanti ambil persentilnya. Jadi kita akan terus keep up dengan mereka. Seperti itu, ya. Kemudian itu kinerja. Nah, ya, yang keenam kita akan transformasi melalui digital. Jadi semua ini percuma kalau nggak ada digital, ya. Kalau tidak ada platform. Tadi Pak Abah menyampaikan ke depan manajemen talenta, ya. Jadi core-nya nanti adalah kinerja. Kinerja nanti akan digunakan untuk basis pembangunan talent pool. Jadi Bapak Ibu, seluruh instansi itu wajib membangun talent pool. Modelnya tidak lagi seperti sekarang, ya. Harus dinilai dulu meritnya dan segala macam. Model ke depan Bapak Ibu diminta untuk membentuk namanya komite talenta dan komite suksesi.
Komite talenta nanti tugasnya melakukan kalibrasi atas penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsungnya. Ya, jadi ini akan menjawab keraguan Bapak Ibu, wah pimpinan saya subjektif. Oke, filter pertama penilaian kinerja, yang kedua komite talenta nanti untuk mereduksi subjektivitas itu atau untuk mitigasi dari subjektivitas itu nanti akan dicek, dikalibrasi di komite talenta predikat itu. Ya, setelah lolos dari komite talenta nanti akan diusulkan ke komite suksesi, dan nanti komite-komite ini sesungguhnya adalah transformasi dari Baperjakat. Kalau Baperjakat itu 1 kamar, kalau ini 2 kamar. Jadi kalau di daerah sekda nanti akan menjadi ketua komite talenta, kepala daerah akan menjadi ketua komite suksesi. Seperti itu. Jadi yang diseleksi oleh komite suksesi adalah mereka-mereka yang masuk di talent pool. Dan mereka-mereka yang masuk di talent pool itu adalah pegawai yang mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Sangat baik. Nah, di Indonesia data BKN terakhir, predikat sangat baik di Indonesia itu hanya 3%. Sangat sedikit sekali. Rata-rata 95% itu baik. Ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu nanti kembali ke instansi masing-masing, tolong disosialisasikan bahwa kalau pegawainya mau masuk ke talent pool, itu harus mendapatkan predikat sangat baik dulu. Dan itu nanti akan di-challenge oleh rekan-rekannya di komite talenta. Ya, jadi ada 3 filter, 4 filter malah. 1 pejabat penilai kinerja, 2 komite talenta, 3 komite suksesi, baru nanti penetapan 3 terbaik. Jadi tidak mungkin nanti ke depan kepala daerah atau pimpinan lembaga itu menolak hasil seleksi 3 besar itu. Kalau sekarang hasil seleksi terbuka, rasanya masih bisa diveto ya. Dibalikin lagi, ini tolong ulangin gitu. Besok enggak, karena apa? Pimpinan atau kepala daerah atau pimpinan lembaga yang bersangkutanlah yang mengetuai komite suksesi itu. Ya, jadi kalau misalnya dalam tanda kutip ada titipan, ada apa, harus dipastikan dulu yang bersangkutan ini memang masuk di talent pool. Kalau tidak masuk di talent pool ya nggak bisa. Seperti itu. Dan harapannya nanti ketika masuk di platform ini, kita akan membangun yang namanya talent pool nasional. Ya, jadi misalnya Kemenpan RB nanti bisa melihat siapa talent pool yang di Komnas HAM misalnya, di Sekretariat Jenderal Komnas HAM, atau di Kementerian Keuangan, atau di Pemda Kota Bukit Tinggi misalnya. Ya, kita bisa melihat semuanya se-Indonesia. Jadi nanti untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, karena di Undang-Undang 20/2023 ini tidak lagi mengatur soal seleksi terbuka, ya, tidak lagi mengatur soal KSN, ya, jadi 2 itu tidak lagi diatur. Jadi seleksi terbuka tidak diatur, KSN juga sudah tidak diatur. Maka mau tidak mau Bapak Ibu harus membangun talent pool. Kalau tidak membangun talent pool, maka tidak bisa mengisi jabatan. Karena mereka-mereka yang dipilih itu adalah yang masuk ke talent pool itu. Itu adalah long list. Long list itu nanti akan diseleksi oleh komite suksesi menjadi short list. Short list itu yang diajukan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Itu game yang diatur di Undang-Undang 20. Kalau talentnya kurang dari talent pool instansi Bapak Ibu, silahkan undang mereka yang ada di instansi lain. Tapi itu harus masuk talent pool juga. Jadi pertarungannya itu adalah para bintang di dalam talent pool itu. Gitu ya. Nah, ini akan menggantikan konsep seleksi terbuka yang ada sekarang. Jadi pastikan Bapak Ibu segera bentuk talent pool. Dalam waktu dekat akan keluar Permenpan RB, revisi dari Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Itu nanti akan menjadi pedoman Bapak Ibu dalam rangka transisi dari Undang-Undang ASN yang baru ini. Kemudian penguatan budaya kerja dan cita institusi, kita akan simplifikasi nilai dasar ASN, ya, sudah menjadi 7 aspek beserta 21 panduan perilakunya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mudah-mudahan ini semakin mudah kita mengingatnya ya. Karena kalau kata orang, kalau nggak ingat gimana mau melaksanakan, ya. Ini 7 perubahan dari Undang-Undang 2023. Mungkin saya izin satu terakhir ya Pak Herman ya, untuk 4 menit lagi Pak. Baik. Untuk ini tematik aja satu, bagaimana untuk
penetapan kebutuhan ASN. Ya, jadi kalau yang Undang-Undang 5 2014, Menteri itu menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Ya, jadi harus satu-satu diusulkan ke Menteri. Nah, permasalahannya instansi pemerintah menjadi tidak fleksibel dalam melapaskan sumber daya disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Jadi kalau perubahan strategi organisasi harus ngusulin lagi ke Menpan seperti itu. Dan pengadaannya ini bersifat nasional. Jadi usulan penambahan operasi tidak dikaitkan arah prioritas pembangunan sehingga alokasi sumber daya tidak bisa selaras dengan tingkat kebutuhannya. Nah, untuk itu arah transformasinya jadi menteri nanti akan menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia. Jadi anggaran itu kita akan deliver ke instansi, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana skema persentase dari anggaran itu digunakan untuk apa. Dan instansi itu yang menentukan ya apa jabatan yang mau direkrut dan di jenjang yang mana, disesuaikan dengan anggarannya. Jadi pertanyaan nanti instansi bisa nggak ngegaji sesuai dengan rentang gaji di jenjang itu, ya. Jadi ini nanti kita akan memberikan guideline mana jabatan yang tumbuh, mana jabatan yang negatif growth, seperti itu. Kalau kita sudah go digital, berarti ada jabatan-jabatan yang sifatnya manual itu harus turun, ya, harus turun. Karena kita sudah go digital. Saya nggak usah nyebutkan jabatan apa dulu ya, nanti kita akan lihat di panduannya. Kemudian kita juga nanti waktu rekrutmennya itu tidak lagi harus nasional, berbarengan semuanya, tidak. Ya, karena ini nanti akan diserahkan ke Bapak Ibu, silakan kapan ini akan direkrut. Ya, nanti akan kita kasih berikan guidance-nya bagaimana rekrutmen itu lebih fleksibel lagi, baik dari sisi jenis yang akan direkrut maupun dari waktu rekrutmennya. Kemudian ini pengadaan CSN ya. Jadi kalau kemarin kita hanya satu kali ya, ini kita bisa next. Nah, masa percobaan, jadi gini, masa percobaan itu untuk PNS, tapi kalau untuk P3 kan namanya masa orientasi, gitu ya. Nah, masa percobaan untuk PNS pun tidak lagi dikunci minimal 1 tahun, tidak. Ya, kita misalnya mau merekrut diaspora yang sudah punya belasan paten di luar negeri, kita merekrut sebagai PNS, maka yang bersangkutan pasti nolak. Karena apa? Saya harus orientasi harus di percobaan dulu setahun. Ya kalau mau merekrut saya rekrut, kalau enggak saya nggak mau gitu. Nah, jadi kita berikan nanti fleksibilitas di dalam masa percobaan atau masa orientasi. Jadi masa percobaan untuk PNS, masa orientasi untuk P3K. Nah, ini perbaikan sistem penganggarannya. Jadi ilustrasi ke depan ya, kita nanti akan melakukan review dulu ya, Bappenas, Kementerian Keuangan, Menpan bersama Kemendagri untuk instansi daerah dalam menentukan basket anggaran SDM Bapak Ibu. Kalau di daerah mungkin lebih mudah ya, karena Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu sudah memberikan caps 30% dari APBD. Yang agak sulit ini memang di pusat. Pusat ini kita belum tahu capsnya berapa. Nah, kemarin komunikasi kami ke Bappenas, nanti kita akan lakukan simulasi untuk penentuan variabel yang akan digunakan untuk model penganggaran yang baru ini. Dan ini sedang kami simulasikan dengan Kementerian Keuangan juga gitu. Jadi ini proses yang sebenarnya sedang ongoing proses. Dan nanti basket itu hanya bisa bertambah, anggaran Bapak Ibu SDM ya, hanya bisa bertambah kalau dukungan prioritas nasionalnya semakin banyak, kalau nilai RB-nya semakin bagus. Itu baru bisa di top up itu. Jadi tidak lagi nanti bisa dialihkan dari 52 ke 51, atau kalau di daerah 512 tidak lagi bisa dialihkan ke 511 karena sudah dikunci. Gitu. Ya. Nah, ini konsep transformasinya.
Dan nanti bisa saja anggaran Bapak Ibu naik SDM-nya, bisa juga nanti semakin turun. Kalau anggaran semakin turun, berarti ada PR di dukungan prioritas nasional, ada PR di nilai reformasi birokrasinya. Berarti reformasinya tidak berdampak. Pak Yudi, waktunya. Oh sudah ya Pak ya. Oke. Terakhir saja Pak, remunerasi